Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk cryptocurrency. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang situasi untuk Polkadot atau Dotcoin. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja masuk ke dalam technical analysis untuk Dot. Nah teman-teman, untuk Polkadot sendiri, ini sebenarnya saya sedikit breakdown ya situasi terakhirnya teman-teman. Saya ngelihat di sini kita membentuk yang namanya trend line ya. Kita bisa hubungkan antara dua titik lowest point yang terbentuk pada kisaran pergerakan di bulan 22 Desember 2020 sampai di kisaran 20 Juli 2021 ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya teman-teman, Polkadot itu baru aja break dari trend line tersebut pada akhir Januari 2022 teman-teman ya. Dan setelah itu kita lihat dia seperti testing terhadap trendline itu, precisely kita testing di level itu dan kita mendapati rejection yang membentuk seperti bearish engulfing pattern teman-teman. That's why kita ngelihat si Polkadot finally meneruskan rejectionnya dan meneruskan pelemahannya beserta dengan resistance yang terdapat pada exponential moving average 21 beserta dengan 55 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi saat ini untuk Polkadot sendiri secara overall kita ngelihat dia bermain di dalam sebuah descending channel ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat teman-teman untuk situasi saat ini kita mendapati yang namanya key support pada kisaran level $15,91 dan seandainya break dari level ini maka menurut berdasarkan historical ya kita akan melihat Polkadot sendiri mungkin akan testing sampai di kisaran level $13,05 ya. Itu basically based on support yang terbentuk pada kisaran 22 Juni beserta dengan resistance ya yang ada pada kisaran 18 Juni 2021. Jadi kalau misalnya kita sedikit panjangkan atau kita sedikit extend, kita bisa lihat di sini bahwa Polkadot itu memiliki potensi untuk drop sampai kisaran level $13,05 dengan catatan dia break dari $15,91 atau key support yang saat ini kita lihat berpotensi menahan pergerakan Polkadot. Alright, nah itu setidaknya secara time frame daily ya menurut saya secara kita punya MACD sebenarnya ada something yang menurut saya cukup menarik yaitu terbentuknya bullish divergence. Jadi ada kemungkinan teman-teman kisaran $15,91 ini bisa menjadi potential bottom bagi si pergerakan Polkadot. Jadi gimana situasinya untuk bisa mengkonfirmasi hal itu? Pertama kita harus lihat Polkadot berhasil break dari si exponential moving average beserta dengan descending channelnya ya. Dari situ baru kita bisa mendapati indikasi bahwa Polkadot itu sudah siap untuk bullish kembali. Sebelum itu terjadi, saya rasa teman-teman pergerakan saat ini beresiko untuk Polkadot kembali turun lagi karena seperti yang saya sampaikan trendline yang menurut saya sebagai bullish trendline terkuatnya itu sudah berhasil di break ya. Jadi lebih kurangnya situasi kita terakhir waktu dia sempat menginjakan kaki di all time high itu tidak lebih dan tidak lebih dari hanya sekedar fake out atau false breakout saja pada daily time frame-nya. Alright. Nah, jadi boleh diperhatikan kisaran $15,91 dan juga $13,05 sebagai potential targetnya dia. Dan ini masih sangat wajar karena balik lagi secara overall movement-nya kita bergerak di dalam descending channel teman-teman ya. Jadi kalau kita drop lagi mungkin kita bisa testing ke level tersebut dan itu dekat sekali dengan descending channelnya. Alright. Nah untuk kita lihat lebih detail untuk hourly time frame ini juga bisa kita gunakan informasi ini untuk teman-teman melakukan scalping trade. Jadi istilahnya trading yang sifatnya intraday kayak harian atau mungkin istilahnya masuk pagi di sesi Eropa, sesi Amerika bisa diconsider untuk exit. Di sini ada beberapa situasi yang bisa kita perhatikan teman-teman. Pertama, key resistance itu berada di kisaran area $23,37 dan kalau misalnya ini kita extend ini bisa menjadi potential trendline yang penting bagi kita untuk pergerakan ke depannya teman-teman. Nah kalau kita perhatikan lagi lebih detail ini sebelumnya kita sempat melakukan analisis di mana terbentuk yang namanya head and shoulders, break dari head and shoulders and then break dari ascending channel membuat Polkadot kembali terkoreksi dan akhirnya teman-teman sedikit membentuk seperti falling wedge. Dia koreksi rebound sedikit untuk testing ke bagian resistance terakhirnya dan finally boom kita mendapati rejection sampai dengan pergerakannya per hari ini. Nah untuk situasi saat ini kita bisa tambahkan beberapa analisis ya teman-teman yang kita lihat berpotensi menjadi salah satu pendukung daripada pergerakan untuk si Polkadot saat ini ya. Pertama, kita bisa hubungkan antara trendline di sini dengan pergerakan highest-nya yang sebelumnya. Lalu kalau kita lihat lagi teman-teman di bagian bawah sini atau lebih tepatnya di kisaran area ini
kita bisa hubungkan trendline juga sehingga membentuk semacam falling wedge pattern. Jadi ini mungkin akan sedikit saya geser agak ke atas supaya teman-teman bisa lihat dengan clear bahwa ada terbentuk yang namanya falling wedge pattern pada pergerakan Polkadot saat ini. Dan yang menarik adalah area tersebut itu dekat sekali dengan key support yang tadi kita bicarakan pada time frame daily. Jadi menurut saya ini akan menjadi area yang cukup penting untuk dibuktikan oleh Polkadot bahwa Polkadot itu siap untuk setidaknya teman-teman terpantul dari key support terdekatnya. Dan untuk saat ini boleh diperhatikan juga bahwa di kisaran area-area ini terdapat yang namanya resistance yang terbentuk dari exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Jadi until kita melihat Polkadot break dari falling wedge pattern dan confirm dengan higher low-nya, saya rasa itu baru ideal untuk bisa kita manfaatkan di trading kan untuk long position atau untuk buyback. Sementara buat teman-teman yang typical trading yang agresif trader, mungkin boleh lihat sekali lagi apakah Polkadot akan terpantul setelah dia testing 15,82 ya. Jatuhnya kita seperti buy on weakness teman-teman. Dan kalau misalkan kita melihat ada pantulan, artinya ada potensi untuk Polkadot membentuk yang namanya double bottom pattern, and then pada breakoutnya teman-teman sekali lagi bisa manfaatkan untuk trading kan long pada Polkadot dengan potensial target kita berbicara terhadap resistance sebelumnya saja, yaitu di kisaran $23,10. Dan buat mungkin yang lebih prefer untuk play lebih konservatif, mungkin boleh consider area $20.58 untuk dicapai sebagai target jangka pendeknya. Alright, nah teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya berikan update untuk si Polkadot saat ini. Kita boleh perhatikan bahwa di sini terbentuk yang namanya falling wedge pattern, dan pattern ini tentunya bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira strategi next entry-nya seperti apa. Alright, so saya rasa itu aja dari saya pada video update kali ini, terutama untuk Polkadot. Thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang menarik dan tentunya bisa positif buat teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka, make sure kalian give me your likes button dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update-update konten kripto terbaru. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. God bless everyone. Cheers and bye-bye.